لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Kalau tadi skema untuk haji agak sedikit sudah terlihat seperti itu Pak Haji. Nah, kalau untuk umrah sendiri seperti apa sih Pak Haji untuk di An-Nur ini? Nah, sekarang dari 1 November itu alhamdulillah kita sudah berangkatkan beberapa. Saya punya strategi dulu. An-Nur itu dari desa ke ibu kota. Jadi saya bangkitkan umroh itu dari desa ke ibu kota. Kenapa waktu itu? Karena saya melihat ketika ada korban, maaf, dalam kutip penipuan umroh oleh biro jasa yang tidak bertanggung jawab, itu jatuhnya orang kampung, jatuhnya orang daerah, jatuhnya orang kampung terus. Karena mungkin latar belakang pendidikan orang daerah ini, ya mungkin kita katakan ada yang menganggap di bawah lah mungkin daripada orang kota. Dan orang kampung itu, orang daerah itu mungkin merasa gampang disadarkan lah, kurang komplain lah ceritanya. Yeah. Sehingga mungkin orang-orang yang melihat kondisi orang daerah terlalu santun seperti ini, ada yang mau memanfaatkan dalam tidak baik. Jadi setiap ada korban penipuan lah, gagal berangkat lah, itu orang daerah. Lalu saya berpikir, wah kalau begini terus, sudahlah orang daerah beli mahal, sudahlah orang kampung beli mahal, ditipu lagi, gagal berangkat lagi. Nah makanya saya buat An-Nur untuk kayak bemper lah. Saya ingin cerdaskan orang daerah dalam hal umrah. Sehingga saya katakan tidak ada gunanya saya kalau saya tidak melakukan perubahan, khususnya di bidang pekerjaan saya umrah haji ini. Jadi makanya saya ambil tagline referensi umrah cerdas, karena memang itu misi saya. Bagaimana membuat jemaah ini cerdas dalam memilih biro jasa. Kalau saya mengatakan referensi, saya punya alasan, dan itu saya tidak bicara saja karena memang pikiran saya dari awal seperti itu. Saya ingin mencerdaskan jemaah. Masyarakat saya akan cerdaskan bagaimana memilih biro jasa. Dan orang-orang yang berpikir ingin membodohi rakyat, paling tidak khususnya di Kabupaten Sidrap ini, itu berpikir, kenapa? Ada An-Nur di situ. Nah, kemudian naik beberapa kabupaten, kemudian naik ke kota, kemudian naik ke ibu kota. Makanya disitulah lahir, kalau bisa saya katakan bahwa itu ideologi An-Nur dari desa ke ibu kota. Nah, di musim pandemik ini, kalau kita pakai sistem ini, mungkin tidak cocok. Kita bangkitkan dalam musim pandemi ini, kita bangkitkan umroh lagi dari daerah, itu mungkin agak berat. Harus dibangkitkan dari ibu kota. Kenapa? Skala ibu kota itu besar. Beda orang daerah kan sempit, skala ininya agak sempit. Penduduknya juga tidak banyak. Makanya kemarin ini saya banyak berkantor di Jakarta, di An-Nur Jakarta. Kenapa saya ingin menggerakkan umroh dari ibu kota lagi, bukan dari desa lagi? Kenapa? Itu orang daerah yang melihat ada mingka berangkat orang misalnya di kota. Iya. Kalau sekarang nih, ya berangkat nih. Makanya kita gerakkan dari sana. Iya. Kita gerakkan dari sana. Alhamdulillah, beberapa yang berangkat. Sampai kemarin, kita terakhir mau berangkat 8 Februari. Itu rencana kita 1 pesawat. Kemudian turun setengah pesawat. Kemudian turun 2 bus. Kemudian 3 bus. Pas kita mau entry, tanggal 4 itu, karena regulasi umrah juga berubah tidak seperti tahun kemarin, makanya kita punya SOP H-3. Kalau dulu kan H-15 kita sudah kerjakan semua. Sekarang dengan kondisi pandemi ini H-3 baru kita selesaikan, H-4 lah. Pas H-4, anak-anak sudah mau entry, saya katakan jangan dulu.
Tiba-tiba subuhnya Saudi tutup lagi. Nah, jadi itu terakhir ya yang kami ingin lakukan, berangkatkan tanggal 8 Februari kemarin, dan itu ada jamaahnya kurang lebih 13, dan itu bukan dari daerah Sidrap saja, itu banyaknya dari daerah ibu kota Jakarta. Sidrap mungkin hanya 4 orang. Jadi itu tanggal 8 Februari 2021. Nah, sekarang Saudi sampai hari ini masih tutup. Nah, mungkin kalau tidak ada perubahan lagi, Saudi akan buka sampai tanggal 17 Mei. Penerbangan internasional Bandara Arab Saudi akan buka sampai 17 Mei. 17 Mei. Jadi pas sudah lebaran ya, Syawal ya. Apakah ada umrah saat itu? Ya mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada, itu 17 Mei. Nah, sekarang bagaimana jemaah umroh kita ini kita layani? Sementara kan Saudi tutup. Kalau kita keluarkan brosur berangkat ini kan, itu kan tidak pas, dan mungkin juga pemerintah atau dalam ini Kementerian Agama juga melarang memasarkan paket umroh. Bagaimana caranya memasarkan? Umroh nggak ada. Maksudnya nggak ada, tutup. Bagaimana caranya menerapkan harga? Takutnya uang jemaah ini disalahgunakan oleh penyelenggara. Jadi seketika itu Kementerian Agama, pemerintah ya pasti mau wanti-wanti, tidak boleh menerima pendaftaran umroh. Nah, kalau juga jemaah misalnya membuat tabungan umroh tapi uang itu di travel, menurut saya ini salah. Ini keliru. Kenapa? Ini melanggar. Kalau dari segi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu melanggar. Kenapa? Travel itu bukan tempatnya mengumpul uang, tapi biro jasa memberangkatkan orang. Berarti dari pekerjanya sudah salah. Jadi tidak boleh travel mengumpulkan uang. Cuma hanya bukan jasa keuangan maksud saya, mengumpulkan dalam hal jasa keuangan, bukan. Ini jasa, biro jasa dalam bentuk tour and travel, bukan jasa keuangan. Nah, kalau kita bentuk uang misalnya menabung, kemudian travel kasih ini dengan tabungannya, itu bukan travel. Itu sudah melanggar. Sehingga saya kemarin sudah meeting, saya punya program, kebetulan saya juga bagian daripada akademisi perbankan syariah atau ekonomi syariah, walaupun tidak begitu ahli, tapi saya sudah paparkan konsep saya minggu kemarin di Bank BSI Makassar dengan Bank Muamalah Makassar. Saya kasih konsepnya bahwa beginilah konsep yang kita akan terapkan, yang An-Nur akan terapkan. Kalau bank oke, saya akan pasarkan, saya akan launching. Karena kita buat brosur umroh juga kan tidak boleh. Ya. Tapi jemaah kan alat produksinya naik terus. Sekarang misalnya di daerah-daerah sudah panen. Terus jemaah mendaftar, bagaimana caranya kita terima, dan jemaah juga diterima pendaftarannya dan juga aman. Dananya tidak disalahgunakan oleh travel-travel yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dana jemaah tidak dikepul oleh travel. Kalau dikepul itu berarti itu kan jemaah travel ini melanggar. Karena kayak biro jasa keuangan, kita ini bukan biro jasa keuangan, kita biro jasa tour and travel gitu loh. Oke. Jadi An-Nur itu betul-betul on the right secara aturan. Karena kalau kata saya kereta saja bisa melaju tinggi kalau selama dalam rel. Kalau tidak di rel pasti terbalik. Jadi kalau kita berusaha di luar rel, tidak lama itu. Labbaika annal hamdalak wal mulka la syarika lak.